Dia mau ngakak loh. Dia udah tegang. Jadi otak dipaksa untuk bekerja terus-menerus dan terus-menerus. Kalau di seniman fotografi itu sendiri, kalau saya pribadi, saya bekerja orientasinya tidak uang dulu. Pernah moto bugil nggak? Pernah. Oke, di depan saya ada seorang Don Juan. Oh maaf, bukan Don Juan. Seniman fotografi. Jadi saya akan mewawancarai beliau ini, bagaimana keluh kesahnya sebagai seniman fotografi itu seperti apa. Tonton sampai selesai ya. Dikit akad ini. Oke bro, apa kabar bro? Ini Alhamdulillah baik. Saya dengan bro, aku lali jadi Arya. Aku dari apa? Enaknya bro? Arya? Arya boleh. Arya tenang. Oh iya. Oh tak ada edit nih. Grogi dia, tahuan loh grogi. Seneng kerja ini. Sayang itu. Oke bro. Ada ini dengan bro Arya sebagai seniman fotografi. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Ini pandemi gimana? Ada kerjaan motret? Topengnya terus sembarang. aku orang buat masker orang. Oh nggak usah. Ya dia nggak topengnya kayak mana loh saya. Dia mau ngakak loh. Dia udah tegang. Pikir rata edit loh. Nggak aku edit loh, ini nggak aku edit, nggak mau aku ngedit. Serius loh. Ini gimana nih bro? Bagi keluh kesahnya dulu. Keluh kesahnya sih awalnya dulu sebagai seniman fotografi itu mungkin saya cerita dari pertama kali senang foto kali ya. Pertama senang foto itu SMP kelas 2. SMP kelas 2. SMP di Jogja? Saya lahir di Papua. Papua? Iya. Oh susah sampai Jogja bro? Lahir di Situ Besar di Merauke. Kesasar sampai Jogja karena Soeharto lengser, Papua merdeka. Terus saya pindah tahun 99-2000. Zaman moneter itu ya? Iya. Pas moneter itu terus pindah. Nah awal mula itu saya dulu juga motret. Motret tapi untuk postcard. Zaman dulu mas? Zaman dulu di Papua. Wisata-wisata itu ya? Ya, jadi kayak suku Asmat apa suku Dani, kayak yang di Lembah Balim, kayak di Wamena. Terus masih ada sisa kamera peninggalan yang punya dia. Kamera lawas itu masih film manual, masih film. Itu kameranya masih ada sampai sekarang. Saya perbaikin. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan ya. Awal mula itu saya penasaran, kenapa sih dari cuman kayak bongkahan besi itu bisa jadi satu gambar yang menurut saya luar biasa gitu loh. Dari kalau dulu kan mungkin hitam putih. Saya penasaran, akhirnya saya buka kameranya. Setelah saya buka, ternyata cuma ada gear gitu. Pir itu ya? Iya, gear, macam-macam. Saya pikir kok ini bisa. Nah, akhirnya awal mula saya tertarik itu SMP kelas 2. Terus setelah SMA, sedikit lupakan fotografi, saya mendalami lagi saat kuliah. Saat saya kuliah lah, di situ baru tahu lah. Oh, ternyata detailnya itu seperti ini. Itu belum ada digital ya? Udah digital, cuma saya masih pakai manual. Jadi belajar kamar gelap, belajar negatif film, belajar kamera lubang jarum. Nah, awal mulai dari situ saya mulai tertarik dan saya mendalami. Gitu. Itu dari mentor atau searching zaman kuliah dari bro itu googling itu belum itu ya? Google itu belum familiar ya? Itu ada mentor atau dosen? Malah dosen? Iya. Oh, kuliah di mana dulu? Saya isi. Oh, isi. Oh, jurusannya sesuai dengan fotografi. Iya, isi media rekam jadi fotografi. Sesuai ya. Isi media rekam. Cuman saya nggak kelar. Oh, wajar bro, nggak masalah itu. Rata-rata teman saya yang berhasil itu malah yang DO nggak percaya. Bener bro, teman-teman saya yang DO itu malah berhasil loh. Wah, keringatku. Nggak usah khawatir bro. Nggak usah khawatir. Nggak kebawaan sama teman-teman kok. Tahu. Terus gimana bro? Nah, awal mulai itu saya mulai motret. Di situ banyak karya yang saya buat dan itu cuman dibuang percuma. Dari 400 foto yang saya foto dengan menggunakan manual, cuma dipilih 1 sampai 2 frame
Itu dalam rangka apa tuh? Pada saat dulu saya kuliah. Saat dulu kuliah. Jadi, nah dari situlah saya mulai merasa, jadi satu frame pada saat kita jepret, bukan asal jepret, tapi benar-benar kita harus peka terhadap lingkungan. Pertama, bisa muncul. Yang kedua, harus bisa memunculkan objek yang kita foto. Ada emosinya di situ. Nah, mulai dari situ, pada saat kita pakai manual kan gambar tidak bisa terlihat. Kalau dengan media sekarang, kayak teknologi sekarang kan digital kan canggih-canggih ya. Kadang orang hanya bisa mendelete ketimbang memotret, karena mereka asal jepret aja terus jadi. Tapi kalau mereka tahu proses dari manual yang mereka harus beli satu framenya, itu karena kan kita beli. Mau nggak mau frame ini harus jadi. Satu roll itu berapa frame ya dulu ya? 36. 36 ya. 36 bonus 2. Jadi 38 frame biasa dapatnya. Cuman kalau zaman dulu, ya itu satu frame benar-benar sangat berharga. Misalnya tema hari ini kita motret misalnya human trace. Yang mau kita angkat apa? Ekspresi. Hanya ekspresi yang kita potret. Kadang kan human interest sekarang kan luas. Ada yang masuk ke street fotografi, ada humannya, tapi ada background suasana misalnya pasar, atau suasana misalnya di tempat-tempat wisata atau dimanapun. Cuman kalau lebih spesifik, portrait ya kita ngambil portrait ekspresi. Jadi lebih terkonsep. Biasanya sih gitu. Jadi ini awal mulanya memang interestnya di fotografi dan kuliahnya sesuai dengan kok saya jadi ngeblank. Sesuai dengan jiwanya ya, maksudnya jiwa untuk passion sesuai passion ya. Nah, terus itu tadi bro bilang nggak selesai, masih terus lanjut itu? Terus lanjut dan jadi karir ya? Ya, jadi awal mula pada saat saya ada tugas kuliah, mulai karir itu dari air mancur di Malioboro tahun 2007 air mancur yang masuk ke Jalan Malioboro. Oh iya, sekarang jadi parkiran tuh ya? Iya, jadi parkiran, tapi sebelah sininya kan ada air mancur tuh. Awal mulanya saya motret di situ pada saat masih pembangunan dengan menggunakan kamera manual. Setelah itu saya cetakan dan saya berikan kepada pimpinan proyek. Nah, pada saat itu awal mulanya, beliau memberikan saya sejumlah rasa terima kasih lah. Ini buatmu terus berkarya. Saya berterima kasih karena saya sudah dicetakan. Padahal dia tidak meminta. Hanya dari saya pribadi, saya ingin memberikan kenang-kenangan. Karena rasa terima kasih saya, dia sudah memperbolehkan saya untuk memotret hasil karya dia lah kasarannya. Di venue itu? Iya, di venue itu. Nah, tukeran nomor handphone, kontak. Pada saat itu saya tipe orang yang jarang sekali memegang handphone. Punya HP, tapi kadang teman-teman sampai mau nyari saya juga nggak tahu di mana. Tapi pada saat saya tetap kasih kontak. Akhirnya seminggu kemudian, 10 hari lah, saya dikontak kembali, dikenalkan oleh temannya dari Jakarta, dan beliau menanyakan bahwa kamu mau bekerja tidak? Oh, jadi ada kerjaan di situ. Ya, awal mulanya. Saya dikasih MOU. Saat saya zaman kuliah, yang saya pikirkan itu saya tidak melihat job desk saya apa. Itu masih kuliah waktu itu? Masih kuliah. Saya tidak memikirkan job desk saya apa pada saat saya bekerja. Yang saya cuma lihat itu adalah total nominal setahun itu 40 juta. Tahun segitu 40 juta? 40 juta setahun. Itu bro belum punya sertifikasi ya padahal ya? Belum. Ya. Cuman dia melihat dari minat saya belajar, terus cara saya berbicara, terus cara saya mengapresiasi orang lain pada saat mereka tidak meminta tapi saya memberikan, gitu. Cuman saya malah diberikan lebih dan saya tidak pernah berharap itu sih sebelumnya dan tidak terfikirkan juga. Oke, balik lagi tanpa pikir panjang saya tanda tangan. Tanpa saya ngelihat job desk saya apa di situ, saya harus ngapain, saya di kota mana. Wah, nekat itu bro. Akhirnya saya tanda tangan. Selang 4 hari saya berangkat pakai kereta ke Jatinegara. Saya sampai sana itu ternyata studio besar namanya Desigen Fotografi. Dengan bos saya pada saat itu namanya Kohandi. Di studio itu? Iya, di studio itu. Nah, job desk saya dari buka toko, presentasi, eksekusi,
sampai saya nyetirin sendiri sampai ke Bogor, ke Calengka, ke Bandung, kalau ada pemotretan di sana. Ya bener-bener capek. Pulang saya harus masih ngedit lagi layout. Oh itu masih manual kan? Masih udah digital. Udah digital. Oh, udah ada editnya. Wah, udah digital. Karena untuk bekerja. Jadi saya berkarya pakai manual pas untuk karya pribadi saya kan, untuk pameran atau untuk apapun sih. Cuman ada beberapa klien yang masih minta dengan manual. Oke, balik lagi. Saya kerja itu hampir 1 tahun 8 bulan. Kontraknya 1 tahun. Cuman kan baru dibayarkan itu 20 juta pertama. Oh, ya. Jadi 20 juta kalau udah habis MOU. Ya. Oh, ya. Juga ya. 20 juta, tapi alat semua dari dia. Dari kamera pada saat itu saya pakai Nikon D200 sama D80. Zaman CCD Nikon pertama kali digital. Kan seri Nikon dari D100 sebenarnya, cuman seri dia punyanya D200. Udah profesional body lah bisa dibilang. Pada saat itu udah, kalau sekarang mungkin udah kayak Sony A9 atau A7 Mark IV lah, bisa dibilang gitu. Harga berapa tuh sekarang Sony itu? Ya? Yang tadi bro sebut Sony A9 berapa itu sekarang? Itu sekitar paling body only 60 jutaan kalau nggak salah. Sekarang ya? Iya. Harga sekarang ya? Masih body aja itu ya? Masih body aja, belum sama lensa, tergantung kebutuhan sih. Oke, balik lagi. Cenderung project yang saya garap pada saat itu wedding. Wedding, pre-wed, rata-rata itu. Untuk kampanye profil jarang sih. Cuman selama saya 8 bulan itu sekali. Oke, bekerja lama-kelamaan saya merasa bukan jenuh sih. Cuman banyak freelance photograph dengan kinerja mereka, waktu kerja mereka cuman 2 jam sampai 4 jam pemotretan. Tapi fee dia pada saat itu 750.000. Saya hitung-hitung per 1 bulan itu mereka bisa ngejob sekitar 8 sampai 11 job. Kita hitung aja 10. Berarti penghasilan mereka 7,5 kalikan 10 bulan itu 75 juta. Jadi saya pikir pada saat itu saya kerja rodi. Tapi saya aukan itu semua, pada saat itu saya tetap berjalan. Saya bertahan sampai 10 bulan. Akhirnya saya sakit. Karena rutinitas tidur saya 1 jam 2 jam, saya layout setiap hari harus sampai pagi. Terus saya harus buka toko jam 10 pagi. Belum saya kalau ketemu dengan klien. Jadi banyak pelajaran yang saya dapat di situ sih. Dari saya bertemu dengan seorang klien, karakter klien ini bagaimana, terus dia maunya apa, terus apa yang harus saya lakuin dengan tren pada saat itu, model layout. Mungkin cenderung lama jika saya layout. Karena tiap layout A atau B itu berbeda. Bedanya gimana? Jadi dari manual harus benar-benar dengan ide, bukan pakai template. Oh, iya. Jadi kita nge-layout misalnya posisinya vertikal atau horizon. Ada bentuk-bentuk yang tidak boleh sama. Pemberian ornamen, penambahan ornamen juga nggak boleh sama. Jadi itu yang menguras otak benar-benar sih sebenarnya pada saat itu. Cuman saya dituntut untuk bekerja kreatif dan inovatif tiap hari. Jadi otak dipaksa untuk bekerja terus-menerus dan terus-menerus. Pada saat itu akhirnya saya sakit, saya resign tidak boleh. Itu merasa udah pengen resign tuh bulan berapa itu? Itu bulan 7. Bulan 7. Karena saya udah ngerasa masih 5 bulan bro. Iya, udah ngerasa nyaman sih dengan pekerjaan saya. Cuman karena mungkin ya rutinitas membunuh kreativitas sih. Iya. Ya kan? Ya. Jadi ada beberapa waktu saya stuck. Saya harus nge-refresh. Cuman pada saat saya tipe orang yang kalau saya refreshing sekali, saya akan melakukan itu terus-menerus. Saya tidak ngelakuin itu. Refreshing saya adalah memotret, itu adalah refreshing saya. Cuman sebagai apa ya, biar hati saya pada saat saya motret saya senang, ada beberapa karya foto yang saya selipkan idealis saya. Jadi misalnya saya suka foto black and white dan saya suka lebih cenderung foto low-key, foto lebih cenderung banyak yang hitam. Oh iya. Itu istilahnya low-key. Low-key. Nah, low-key. Iya. Itu bisa membuat saya puas dan bisa apa ya, capek saya bisa terbayarkan oleh karya saya sendiri. Nah, tapi di sisi lain
saya pun presentasikan kepada edukasi lah kepada beberapa klien bahwa ini foto gelap bukan berarti dia foto jelek, tapi dia punya kategori namanya low key fotografi. Misalnya ini kita motret dengan background awannya kita buat over, highlight. Cuman objek orangnya masih terlihat detail, fokus dan detail. Itu bisa, Bro? Itu high key. Oh, high key. Dia punya kategori, bukan overlight. Emang emang dibuat overlight. Cuman terlihat semua, fokusnya kena semua. Iya, kena semua. Bisa. Biasa posisinya itu namanya orang biasa sebut backlight. Nah, kalau kita motret pakai handphone aja nih, kita ngukur ada cahaya backlight, otomatis kalau kita ngukur di awan, HP itu akan membuat foto itu cenderung lebih gelap jadi siluet. Tapi kalau kita ngukur di orang, di objek yang gelap, dia akan membuat detail belakangnya hilang. Atau over itu tadi. Tapi kalau yang tadi Bro sebut itu langitnya bisa terlihat terang, wajahnya juga terlihat terang gitu. Ya. Oh, bisa ya? Bisa. Kalau saya cenderung ke low key sih lebih gelap. Jadi background itu lebih gelap ketimbang objek. Jadi cahaya menyinari hanya mungkin shape atau apapun yang kita tonjolkan dari situ. Itu aja sih. Mantap. Kemudian yang tadi kan sudah mau sempat mengeluh resign ya. Terus akhirnya sudah terbiasa, akhirnya sudah 5 bulan, akhirnya MIU selesai. Bro memutuskan terus atau keluar itu waktu itu? 10 bulan akhirnya saya sudah 10 bulan. 10 bulan. Oh, bukan setahun. Bukan. Oh, 10 Jadi bulan. aturannya setahun. Ternyata di MOU itu tertulis bahwa jika saya tidak sampai selesai kontrak, sisa pembayaran saya tidak akan dibayarkan. Saya nggak mikirin itu karena saya mikirin kesehatan saya. Saat itu bener-bener otak saya keforsir, tenaga saya keforsir. Akhirnya saya cabut gitu aja. Berarti nggak dibayarkan itu? Setelah saya sampai Jogja, saya ditelepon. Dia nanya, kamu di mana? Saya mau, maksudnya kenapa kamu pergi gitu aja? Saya bilang saya sudah mengajukan resign, tapi Ko Andi tidak boleh karena mungkin di sana fotografer nggak ada yang kuat selama saya. Wah, bilang gitu, Bro? Berani bilang gitu? Iya, karena teman-teman yang lainnya gitu, yang kerja di sana maksimal 3 bulan. Oh ya? 3 bulan kerja di sana. Karena saya pun tidur di sana soalnya. Ini bukan menyombongkan ya, tapi memang benar adanya ceritanya seperti itu. Jadi 10 bulan sebenarnya saya masih kuat. Eman-eman tinggal 2 bulan lagi. Cuman saya berpikir saya udah tahu kapasitas diri saya pada saat itu, timbang saya paksakan, nanti malah saya ambruk, malah menyusahkan mereka juga. Saya tidak mau menyusahkan. Jadi mending pada saat misalnya saya sakit pun, saya posisi tidak bersama bos saya. Saya kembali ke Jogja. Saat itu saya pulang ke Jogja, beliau nelpon, beliau tetap akan membayarkan sisa. Oh, tetap mau dibayar? Iya. Sisanya tetap dibayarkan. Cuman saya harus menyelesaikan 25 layout wedding. Tapi sudah ada ya? Sudah ada. Itu foto project yang sudah dikerjakan. Masih kurang 25 untuk wedding book. Harus saya selesaikan pada saat itu. Akhirnya saya menyanggupi. Tapi saya tahu saya tidak sanggup karena satu layout itu saya 1 minggu. Oh, minimal. Untuk kapasitas Bro ya? Maksudnya untuk kemampuan Bro? Iya. 1 minggu. 1 minggu. Kalau mood saya baik, bisa di bawah 1 minggu. Cuman terkadang kan pada saat kita memotret, bukan hanya sekedar memotret, tapi kita pikirkan pada saat kita mau layout. Jadi sampai finishingnya seperti apa. Jadi kita hanya motret angle A atau angle B, itu sudah terfikirkan. Oh, ini nanti posisinya akan di sini, akan di sini, akan di sini, akan di sini. Dan itu satu hari saya bisa motret 2 sampai 3 klien. 3 job maksudnya. Ya digembleng bener ya? Iya, digembleng. Terus akhirnya saya mengiyakan, saya kontak teman-teman lama saya sama beberapa desain grafis. Ada temen. Oh, akhirnya dijasakan ya? Iya. Terus saya bilang ke mereka, saya punya project saya sendiri sebenarnya, cuman saya tidak mampu untuk mengerjakan dalam 2 bulan untuk 25 layout karena saya tahu kapasitas saya. Apalagi posisi saya kurang fit. Akhirnya
saya menawarkan ke mereka, saya akan memberikan fee jika mereka membantu saya. Akhirnya mereka membantu untuk duit saya turun. Pikir saya duit itu mending saya ngasih teman-teman saya lah, bagi-bagi rezeki. Akhirnya kelar dalam waktu 1,5 bulan. Bisa. 1,5 bulan. Alhamdulillahnya saya ditambahin dari Koandi sendiri. Aturannya payment saya kekurangannya tinggal 20 juta. Saya dibayarkan 30. Rasa terima kasih dia. Ya. Tapi ini disclaimer, Bro tadi menyebut perusahaan dan nama itu nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Oh, Oh iya, udah tersebut ya. Tapi nggak apa-apa ya? Apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi di situ disebutkan Bro pernah bekerja di situ, ternyata ada untungnya dan Bro ini digembleng. Ya. Dan selanjutnya setelah udah keluar itu, Bro memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri atau bagaimana? Ya, saya pertama mendirikan Mindlight Fotografi pada saat itu. Mindlight, apa itu? Mindlight. Oh, nama brand. Nama brand. Brand saya Mindlight Fotografi. Tahun berapa itu? Itu 2008. Udah lama ya. 2008 Mindlight Fotografi saya bangun sama beberapa sahabat saya. Itu berjalan hampir 2 tahun lah, kurang lebih. Itu bergerak di bidang apa? Untuk wedding aja atau semua? General ya? Ya, jadi untuk itu sudah megang sertifikasi sebagai fotografer? saya ada sertifikat beberapa dari... Itu sudah megang berarti? Sudah megang. Jadi sebelum pada saat saya dulu bekerja kan, saya ada sekolah di Nikon School Foto. Saat bekerja di situ itu? Ya, jadi saya disekolahkan juga, tapi hanya beberapa waktu, dalam 1 bulan cuma beberapa kali pertemuan. Terus ikut workshop gitu untuk nambah pengalaman. Kayak workshopnya Darwis, workshopnya siapa namanya? Saya lupa fotografer namanya, Traveling Photograph. Oh iya, saya potong Bu, maaf. Ini buat teman-teman sebagai fotografer. Kalau biasanya kan bayaran sebagai fotografer kan kecil ya, rata-rata ya. Maksudnya yang di luaran sana menganggap itu kecil. Ternyata gaji fotografer itu besar ya, Bro ya. Tapi kalau bisa megang sertifikasi, bener ya? Ya. Kalau punya sertifikasi itu mereka kok bisa jadi tinggi karena apa ya? Pertama kan biasa jam terbang. Terus project apa yang udah mereka garap. Misalnya kita pernah motret Jokowi. Ya. Otomatis prestasi kita akan naik kan? Ya. Kalau kita ada beberapa teman dengan media marketing dia sekarang sudah jadi fotografer artis, salah satunya adalah fotografer. Tadinya untuk secara teknikal dia biasa aja gitu. Cuman karena branding diri dia sebagai dia fotografer artis. Nah, mulai dari situ dia terus belajar, akhirnya menjadi lebih profesional sekarang. Nah, kalau saya sendiri bukan seorang fotografer. Ya. Tapi lebih ke seniman fotografi ya. Tapi kembali lagi ke sini buat teman-teman yang motret cuman bayarannya 10.000, 20.000 sekali motret, carilah sertifikasi ya, Bro ya. Ya. Itu nanti bayarannya bisa sampai meningkat berapa kali lipat ya. Apa itu ya? Oh, Google. Apa? Google itu. Google. Terus kemudian itu tadi kembali ke perusahaan pertama, branding. Ya, Mindlight Fotografi. Sampai tahun berapa itu? 2008 sampai 2010. Itu berhentinya karena bukan berhenti ya? Enggak berhenti sih. Pada saat itu pikiran saya pada saat itu Mindlight tapi dengan membawahi beberapa fotografer. Misalnya tiap fotografer tetap bisa show off. Mindlight fotografer by saya sendiri Karya Ardi, fotografer by misalnya Sam atau siapapun itu. Pikiran saya begitu pada saat itu. Cuman makin kesini saya melihat orang-orang yang sukses itu mereka menggunakan nama mereka, label mereka itu sebagai branding mereka. Jadi bukan label mereka yang nama mereka, bukan misalnya Mindlight by Karya Ardi, tidak. Tapi misalnya foto by Darwis Triadi, ya sudah, jasanya Darwis Triadi. Tidak ada Mindlight by Darwis Triadi, enggak. Kenapa Bro nggak ikut-ikutan itu? Pertamanya saya nggak ikut-ikutan. Terus akhirnya saya merubah menjadi dari Mindlight itu menjadi Karya Ardi. Menjadi Karya Ardi. Oh, sempat dirubah sini? Sempat tahun 2010 itu.
Jadi di beberapa karya-karya saya melabeli dengan karya Ardi. Cuman karya Ardi itu lebih ke karya idealis. Tapi Mindlight pun pada saat itu masih digunakan untuk karya-karya seperti misalnya kayak wedding atau foto-foto komersil lainnya. Cuman kalau untuk idealis, saya memakai nama saya sendiri. Terus habis setelah perusahaan tadi apa? Saya lupa tadi. Terus setelah itu 2010 selesai? Ya, 2010 belum selesai juga. Belum selesai? Maksudnya masih Mindlight, tapi saya ada tambahan usaha di jual beli kamera. Sempet ya? Sempat jual beli kamera bekas. Tahun 2010-an ya? 2010. Cuman saya dapat cobaan di situ. Dapat cobaan juga tuh? Ya, ada cobaannya juga. Cobaannya dicoba-coba nih? Karena coba-coba atau dapat cobaan? Coba-coba dan dapat cobaan sih. Apa sebenernya? Terus tapi itu tidak memupuskan semangat saya sendiri. Tetap jalan, tetap semangat. Ya terus berjalan. Akhirnya sampai sekarang. Jadi mungkin sebelumnya dari jual beli saya berkenalan dengan satu sahabat saya, mas saya sendiri. Sudah seperti mas saya sendiri maksudnya. Kita pernah buat juga label yang berbeda di Langit Fotografi di tahun 2011 itu. 2011. Terus akhirnya mungkin karena belum jodoh kali ya. Tapi dipertemukan lagi sekarang di brand baru saya sekarang. Dari tahun kemarin. Oh, dengan dipakai ini ya, Hana Coraka ini ya? Hana Coraka ini. Oh, nggak kenama kenapa bro? Nggak kenama sendiri kenapa? Ya, karena pertama saya punya teman, punya sahabat, maksudnya yang saya mau itu kita bersama. Kita masing-masing mempunyai style sendiri-sendiri. Oh, ini bersama ya? Hana Coraka ini bersama? Ya, maksudnya bersama. Kita ada tim. Ada tim. Cuman kan spesialisnya sendiri-sendiri. Saya mungkin sebagai seorang kalau di pekerjaan umumnya orang kan biasa bilang sebut fotografer. Ada videografer. Jadi di fotografi itu sendiri saya mungkin lebih ke bagian seninya. Cuman ada satu tim saya itu lebih ke komersial fotonya. Jadi di situ kita bisa mix dari komersial dan seni itu tadi. Jadi teman-teman mungkin bingung ya. Kalau komersial itu sekali jepret kasih sudah gitu ya. Kalau seni itu biasanya pekerjaannya lama sekali karena memang dioprek, bukan dioprek ya, di poles demikian supaya sebenarnya bro yang ngerti, saya nggak tahu. Bukan itu sih. Kalau komersial fotografi itu kita bekerja dengan apa mau klien. Ya. Jadi produk-produk yang digarap biasanya untuk produk-produk ya komersial, untuk media iklan. Iklannya bisa di baliho, bisa di flyer. Oh, maksud saya project ya? Project ya. Project. Kalau di seniman fotografi itu sendiri, kalau saya pribadi, saya bekerja orientasinya tidak uang dulu. Pada saat saya memotret, di otak saya bukan uang, tapi karya. Apa yang harus saya karyakan? Oh, yang idealis. Jadi benar-benar idealis. Pada saat di komersial berbeda, kita bekerja dengan apa mau klien. Tapi pada saat saya memotret, saya sebagai seorang seniman, saya bekerja dengan apa yang saya imajinasikan. Saya berkarya. Dan itu bisa dijual kalau laku ya? Kenapa? Bisa dijual ya? Bisa dijual. Bisa dijual mungkin di beberapa stok foto. Dan pameran kalau ada pameran ya? Ya. Kemudian ini Hana Coraka kok bisa ketemu nih, gimana sih? Bisa ketemu ini kata apa kalimat ya? Kelihatannya kalimat ya, lebih kalimat ya. Hana Coraka kan nada kalimat dasar Jawa. Ya, kalimat dasar Jawa. Kok bisa ketemu Hana Coraka? Jadi Hana Coraka dengan mungkin apa yang aku lakuin itu pasti ada cara. Dari artian. Cuman artian luaran lah garis besarnya. Kalau artian lebih dalam mungkin lebih ke personalitinya. Jadi dari kita lahir sampai kita meninggal. Tapi kenapa saya pakai Hana Coraka? Karena pada saat balik lagi di fotografi saya benar-benar ingin membuat satu karya yang bukan, kita tidak perlu menuliskan deskripsi apapun di situ, tapi orang bisa melihat sesuai dengan imajinasi mereka,
melihat dengan suasana hati mereka dengan hasil karya saya. Pengennya begitu. Menyampaikan pesan lah intinya. Jadi intinya Honor Coroko tuh menyampaikan pesan ya. Pengennya bro. Ya, kalau tadi perasaan ngobrol di depan kamera itu gara-gara mimpi loh. Karena nggak diomongin ya. Iya. Maksudnya gimana nih? Saya bingung ini. Yang tadi. Ini tadi bro. Oh iya tadi ya. Ya salah satunya karena saya mimpi saya lagi main congklak itu dengan teman saya, terus kita mengucapkan Honor Coroko Doto Sowolo. Dan saya berpikir juga bahwa darah saya Jawa, bapak saya Jawa, ibu saya Jawa, dan saya harus bangga akan Jawa. Dan pada saat Hana Caraka ini dikenal, bukan hanya saya, tapi budayanya juga pun dikenal. Luar biasa, mantap lah. Ini kalau sudah ini buat teman-teman yang terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ini sekarang obrolan kita semakin vulgar supaya nggak bosen. Ini bonus buat penontonnya. Pengalaman foto bro yang paling aneh apa? Moto nggak hanya orang ya, moto yang paling aneh yang pertama berkesan, yang kedua aneh, yang ketiga entah apa itu yang pertama yang berkesan apa? Semua foto berkesan. Paling berkesan, nggak mungkin pasti ada yang paling berkesan. Ya. Paling berkesan itu masih ingat sampai sekarang. Pengalaman mungkin pada saat saya motret wedding dengan menggunakan kamera manual film tahun 2008. 2009. Jadi ada satu klien yang meminta untuk menggunakan manual. Pada saat itu saya dibayar per roll, satu roll. Hitungan satu roll itu dulu kalau di digital 40, kalau dulu saya kan 36 frame per satu roll. Cuman saya memang sudah memberitahukan bahwa ini risikonya sangat besar. Nah, pada saat itu terjadilah apa yang saya takutkan. Jadi pada saat saya memotret, film ini tidak nyantel. Jadi pada saat saya kokang, saya putar itu tidak nyantel. Dan dia dudukannya kurang mesra ya. Jadi saya sudah asik motret dan pada saat momen itu momen sangat penting gitu. Oh, ya tidak kejepret ya. Iya. Alhamdulillahnya momen itu bukan momen akad atau momen sakral yang begitu, tapi foto grup. Foto grup, dan itu ada beberapa pejabat yang tamu dari klien saya. Itu tidak kejepret. Terus gimana, Bu? Nah, di otak saya itu pada saat itu udah, wah ini saya ganti ruginya bisa ngundang tamu 2.000 orang. Ya, sedangkan bayaran foto saya cuma sekian. Saya pikir begitu. Akhirnya saya dapat dikasih jalan, ada video dengan masih pakai kamera jadul yang MD gede itu. Oh, sempat ada videonya. Ya, ada video. Saya tidak kenal sih dengan videografernya, cuman saya minta tolong untuk di print screen. Print screen, jadi video di pause dan di print screen saat zaman segitu ya. Di print screen. Itu resolusinya masih berapa itu waktu itu? Dan saya cetak cuma 3R. Saya cetak 3R. Cuman yang saya tidak bisa pertanggungjawabkan ke klien saya adalah rollnya, berupa filmnya. Filmnya yang tidak ada. Nah, itu sih pengalaman yang paling untuk di wedding, pengalaman yang berkesan karena benar-benar saya terlalu terburu-buru karena saya mengejar momen. Akhirnya saat memasang itu dan saya hanya punya satu kamera. Dan idealnya kan kita harus punya lebih dari satu, minimal dua lah. Jadi antisipasi untuk misalnya alat kita trouble atau apapun, jaga-jaga itu. Terkadang kita motret dengan kita mengejar momen, kita terjatuh atau kesandung dengan terus mungkin alatnya kita rusak. Antisipasi itu sih, lebih ke situ. Itu yang paling berkesan. Kemudian yang aneh? Yang aneh, saya pernah motret salah satu gebyok umur ratusan tahun. Di mana itu? Di Pecel Solo. Solo ya? Jogja. Di samping Hyatt itu. Oh iya. Pecel Solo. Itu ada satu gebyok yang saya pertama tidak tahu histori gebyoknya. Oh, ini lebih ke metafisika berarti? Iya. Oh iya. Cuman mungkin asumsi saya di situ adalah
flash itu kan ada trigger sama receiver. Itu termasuk salah satu adalah gelombang. Gelombang yang dipancarkan oleh receiver sama triggernya. Jadi ada putih-putihnya itu ya? Enggak. Oh, apa ini? Tidak terlihat penampakan sih enggak. Jadi Cuman apa ini? gebyek itu pada saat saya motret, tes flash, kita ngetes lampu nyala, pada saat kita jepret lampu nggak nyala. Itu sampai lebih dari 10 kali. Oh ya? Terus saya berpikir itu saya motret setengah 10 malam baru. Saya langsung tiba-tiba saya nanya, ownernya mana yang punya gebyek ini? Saya cuma pengen mengetahui histori gebyek ini. Terus saya nanyakan, Pak, mohon maaf, gebyek ini umurnya berapa lama? Ternyata dia bilang sudah lebih dari 300 tahun. Dan dia mendapatkan gebyek itu dari satu agak mungkin bisa dibilang pelosok ya. Dapat gebyek itu dengan dia nuker dengan motor. Pada saat itu ya? Honda 800 yang dia tukarkan untuk mendapat gebyek itu. Dan gebyek itu dari tahun kerajaan apa saya nggak ngerti, karena aslinya gebyek itu kan emas. Cuman itu sudah hitam, udah bekas dicat hitam, terus bekas amplasan. Karena mungkin menghilangkan cat hitamnya tadi. Lama sekali gebyeknya. Terus saya bilang, ya saya minta izin untuk saya memotret karena saya di sini saya hanya bekerja untuk gebyek Bapak, produk Bapak. Saya minta cuma ditemenin saja karena Bapak yang punya gebyek ini. Akhirnya setelah saya ditemenin dengan ownernya, itu oke, normal. Nyala lampunya? Nyala. Oh, normal. jadi ini percaya dan nggak percaya ya? Cuman ya ngikutin cerita si bro ini ya agak panas dingin juga gitu. Jadi agak ada seremnya sih, cuman saya tidak menganggap itu serem sih, karena mungkin dari umur yang lama mungkin ada beberapa kepercayaan orang kan berbeda, apalagi budaya Jawa ya. Budaya Jawa mungkin masih kental, apalagi Jogja masih kental dengan spiritualnya, masih kental banget. Ya mungkin lebih tepatnya permisi ya gitu ya. Ya, kulon nuwun lah. Jadi ini sekarang nggak langsung promosi pecel Solo tadi ya, deket Hayat Jalan Solo itu ya. Kalau pengen lihat gebyek umur 300 tahun di situ. Tapi kayaknya sekarang udah tutup deh. Yang masih di Solo. Udah tutup? Udah tutup kayaknya. Berarti gebyeknya udah nggak bisa dilihat orang banyak? Ya? Gebyeknya udah nggak bisa dilihat orang banyak gitu. Oh, kurang tahu kalau itu. Cuman kalau sekarang saya terakhir lewat itu bulan kapan ya, itu udah nggak ada pecel Solonya. Maksudnya bangunnya udah beda. Udah beda. Tapi di Solonya ada, masih tetap ada. Cuman yang masalah gebyek yang tadi yang diceritain itu. Iya, di situ. Nah, ini udah yang aneh. Kemudian ini nggak usah malu bro. Ya. Ini kan platform bebas. Pernah moto bugil nggak? Pernah. Itu request atau pribadi? Jadi saya sama teman-teman dulu komunitas, ada namanya kalau komunitas dulu zaman dulu tuh biasa orang sebut pomar, foto kamar. Apa? Pomar, foto kamar. Tomar. Oh Tomar. iya. Nah, foto kamar itu jadi cenderung lebih ke tidak full nude sih, full telanjang itu enggak. Bikini. Toples lah. Toples. Oh. Ya. Cuman pada saat itu di imajinasi saya ingin mencari shape dari lekukan tubuh, mungkin. Oh, berarti ini idealis, bukan permintaan klien ya? Bukan. Permintaan kan pernah, tapi nanti itu saya ceritain. Terus saya memotret pada saat itu dengan teman-teman, mungkin pada saat masih muda kali ya. Maksudnya sekarang masih muda juga sih. Kamu sudah sadar sudah tua berapa ya? Oh iya. Nah, pada saat itu kita patungan untuk nyewa salah satu bisa dibilang PSK ya. Karena yang mau difoto kan jarang dengan mungkin bugil. Model mungkin masih zaman dulu mungkin masih jarang. Kita nyewa PSK untuk kita bayar untuk foto. Saya membawa kita foto di Kaliurang, di salah satu villa. Kita nyewa satu villa. Sebentar bro, saya potong. Ini mungkin banyak yang nggak suka, tapi realita di lapangan banyak sekali yang seperti ini. Jadi ini sebagai info saja ya. Tidak bisa tahu. Kemudian lanjut bro. Pada saat itu saya nyewa satu villa di Kaliurang, kita foto dan semuanya bubrah setelah sampai lokasi. Kenapa?
Karena beberapa teman saya emang orientasinya bukan ke foto. Oh, ya jadi malah di ya, paham saya. Orientasi bukan ke foto. Sedangkan mindset saya dari saya sebelum berangkat, saya bilang, sebentar bro, saya ragu. Mindset itu memang benar untuk difoto atau memang ada rencana? emang kalau saya mau difoto. Oh iya. Karena luar biasa. Saya sudah membawa lampu dengan membawa oktagon 110 bukan 110 cm itu besar dan membawa lampu itu tuh butuh tenaga yang ekstra dan pada saat kita membawa motor tuh kan ribet gitu loh. Ya buang kalori lah. Ya. Sampai sana harapan saya bahwa saya akan mendapatkan hasil satu karya foto yang oke. Dari oke ya, belum perfect ya. Oke. Ya, maksudnya sesuai dengan apa saya dapat akhirnya. Enggak. Oh enggak. Nah, sampai sana teman-teman dengan cara motret dia harusnya saya pengen begini tapi mereka mengarahkan gini. Ya mungkin pada saat itu jadi motonya di gangbang berarti motonya. Gangbang. Oh, 3 orang. 3 orang. Jadi enggak saya sendiri. Bertiga. Karena kan patungan. Waktu itu nyewa kan mahal. Nyewa untuk mahal. Mungkin karena urunan saya paling sedikit kali ya. Jadinya dia anak bawakan. Ya, gitulah. Ya, jadi kamu nanti dulu. Wis gosip aku sih gitu ya. Aku carry wae gitu. Tapi nasib gitu, nasib. Ternyata saya tidak mendapatkan frame yang bagus. Akhirnya saya sedikit mungkin apa ya? Namanya agak kecewa sih karena dengan saya sudah jauh-jauh dari Jogja ke Kaliurang itu kan dengan kurang lebih 30 kilo. Belum kita bayar villa sama bayar modelnya, tapi saya tidak bisa dapat satu karya. Karena pada saat saya berkarya, saya berpikiran bahwa satu karya ini benar-benar harus bisa dengan hasil. Apa yang saya imajinasikan dengan hasil harus sama. Kan menurut saya foto yang berhasil itu tidak ada foto baik atau jelek. Foto bagus atau jelek. Ya adanya remuk dan bagus gitu ya? Enggak. Oh enggak. Oh. Jadi kalau orang nanya foto apa yang berhasil, foto dengan apa yang kita imajinasikan itu sama dengan hasilnya. Menurut saya loh. Ya. Tapi bukan. Kalau idealis memang gitu sih. Iya, bukan bagus atau jelek. Bagus atau jelek itu relatif sih. Dilihat dari sisi apa? Sisi teknis atau sisi apa? Kalau kita nanyakan ke seorang fotografer, foto saya bagus nggak? Pasti dia jawab pasti ada cacatnya. Karena tidak sesuai dengan mindset fotografernya. Biasanya gitu. Jadi tergantung konsep kita apa, tema kita apa, sesuai nggak. Kalau ngomong dilihat dari sisi apa, sisi konsep atau sisi teknis. Oh sisi teknis ini kurang, ini highlight, ini under exposure, ini lost detail, ini misfocus dan bla bla bla. Kok jadi panjang bro? Ya? Jadi panjang. Iya jadi panjang. Ya itu udah selesai ya. Udah kan? selesai. Itu udah gagal, maksudnya nggak sesuai harapan tuh fotonya ya kan? Nggak sesuai harapan. Terus ada klien sempat minta di foto juga ada ya? Ya, ada salah satu full nude atau toples? Dia minta full nude. Cuman saya tidak jadi memotret dia karena konsep saya yang saya masukkan ke dia, dia tidak mau. Dia pengennya konsep apa? Dia pengennya indoor. Indoor, kamu keren? Saya pengennya outdoor. Bumi langit tuh bro. Woi aneh sih tuh. Enggak, maksudnya gini. Tapi tidak terlihat face-nya loh. Saya motret dia dari belakang. Mungkin kayak di outdoor bener-bener di alas gitu. Pengen saya saat itu. Bukannya kan permintaan klien bro? Ya? Karena kan permintaan klien. Iya, dia mintanya kan indoor. Cuman saya bilang. Kenapa kok diturutin? Saya enggak. Kalau bukan. Takut kejadian yang enggak maksudnya? Enggak juga sih. Kenapa nih? Ini menarik nih. Kenapa nih? Pada saat kita motret, kalau saya pribadi sih, orientasi sudah memotret, jangan sampai berpikiran ke seks. Enggak, maksudnya permintaan klien kan di indoor. Ya. Kemudian bro malah ngusulin kayak order itu kok bisa gitu loh. Padahal itu kan permintaan. Iya. Saya udah bilang sama dia kalau di indoor, pertama tidak sesuai dengan apa yang aku karepke. Aku bilang, walaupun itu mau dia, dan dia hanya mau difoto, saya maunya sama jenengan. Foto sama masnya. Saya percaya karena kita tidak akan melakukan apa-apa. Iya benar, saya bilang bahwa kita tidak akan melakukan apa-apa atau perbuatan yang diinginkan kali ya. Ya ingin. Diinginkan. Salah. Ada
apa ya? Nah, terus akhirnya saya tetap kekeh dengan saya pengen di outdoor. Karena pada saat, kenapa saya kekeh? Pada saat dia meminta indoor, walaupun itu permintaan klien saya, idealisnya tidak bisa tercapai. Nah itu menarik. Kenapa ya? Padahal itu permintaan lah. Ya, makanya ini susah nih. akhirnya saya tidak jadi motret. Itu dia menarik ini karena itu kan permintaan klien. Ya, Sedangkan si bro sendiri malah nuntut ke order, itu ya. ada alasannya loh. Tapi ya itu yang bisa menjawabnya si bro ya. Karena pada saat itu mungkin saya berpikiran konsep itu kan akan berkembang sesuai dengan teknis yang kita pelajari. Pada saat itu mungkin saya masih berpikiran secara konsep aja sih. Dengan intinya orang terlahir itu kan tanpa baju. Dengan saya motret di alam, itu akan bisa mewakili dengan mungkin kita terlahir di dunia ini tanpa baju. Mungkin zaman dahulu kayak mungkin masih di Papua orang masih tidak menggunakan baju, hanya menggunakan koteka, menyatu dengan alam lah intinya gitu. Cuman dalam versi saya, imajinasi saya pada saat itu, ya seorang wanita, karena wanita kan yang melahirkan. Pikiran saya begitu aja sih pada saat itu. Jasanya sesimpel itu. Dan tidak ada sisi pornonya menurut saya. Karena benar-benar semua dari belakang. Nampaknya kita perlu bikin 2 undang-undang sih. Pornografi dan porno pikir. Bener nggak bro? Ya kan? Porno pikir. Iya kan? Kalau kita melihat sesuatu, wah tangkap. Bener kan bro ya? Ya kan? Yang maksudnya kan porno pikir kalau menurut saya ya. Iya. Tapi ini aja joke. Sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Ya kan porno pikir kan. Iya. Bro. Nah mikir aneh-aneh ya, tapi aneh-aneh. Ya kan? Nih lihat bro ini. Kemudian buat teman-teman yang pengen jadi fotografer atau seniman fotografi, Ya. tipsnya apa bro? Mungkin belum ada yang memang belum dikenal ya, belum dikenal banyak ya, cuman ini kalau saya melihat bro Arya ini, dia karyanya cukup bagus. Nanti kita lihat, nanti kita tur studionya sebentar. Nanti ini tipsnya seperti apa? Tips saya sih pertama, visi misi kalian di fotografi itu apa? Misalnya jangan saya suka fotografi itu karena saya mau berkenalan dengan cewek atau dengan model. Oh, ada yang kepikiran juga gitu? Banyak kok. Oh. Itu nggak akan maju. Karena ya kembali ke nasib tadi ya? Ya, orientasinya udah modus. Modus ya. Tapi di fotografinya jasanya sekedar for fun. Kalau emang ingin serius fotografi, pertama belajari basic teknik yang benar, apapun genrenya. Misalnya kalian ada yang kalian percayai dengan mungkin satu seorang fotografer yang bisa membangun imajinasi kalian untuk berkarya, berkaryalah terus. Dengan catatan itu tadi, memotret dengan teknik yang benar dulu. Pada saat ini sudah benar, kedepannya kalian membuat apapun itu bisa. Seiring berjalannya waktu ya? Sesuai dengan mindset kita, stylenya kita. Kita mungkin lebih suka ke landscape, lebih suka ke portrait, lebih suka ke wedding, lebih suka ke arsitektur, interior, still life, fine art, apapun itu bisa. Dan itu ada spesialisasi sendiri-sendiri ya? Iya, spesialisasi sendiri. Landscape, terus gitu ada ya? Kalau intinya sih, jangan pernah berhenti berkarya, terus berkarya dengan apa yang kalian imajinasikan dan inovatif. Itu aja ya? Iya. Kemudian kalau alat nanti deh. Oh, alat itu? Kalau alat sih, nah kalau sebenarnya, saya pribadi pengen tanya sama si bro nih. Bro bisa menilai orang kameramen? Kameramen. Seorang fotografer gitu ya? Melihat seorang fotografer dari kameranya enggak? Ya, dalam arti ya, itu fotografer sudah punya nama ibaratnya. Iya. Yang sudah punya uang lah ibaratnya. Iya. Bro lihat dari kamera bisa nggak? Enggak. Jadi misalnya orang pakai merek ini, oh ini berarti ini orangnya ini. Belum tentu. Karena ada beberapa orang yang kalau saya sih memotret bukan dari alat apa yang kamu punya, tapi berkaryalah dari alat apa yang saat ini kamu pegang itu. Iya. Jadi kamu harus maksimalin alat yang kamu punya, bukan kamu harus menggunakan alat tersebut. Tergantung kebutuhan. Misalnya kita fotografer sport, kita harus menggunakan butuh FPS yang cepat. Tapi kamera kita tidak mumpuni.
ya berarti harus upgrade. Ya. Nah, cuman kalau misalnya kita punya alat ini, ya sesuaikan dengan alat apa yang kita punya, Ya. gitu. Jadi sesuaikan kebutuhan lah. Berarti repotnya kalau fotografer yang sport punya FPS rendah, berarti orang lari dia harus gini ya? Ya, Oh, jadi repot juga itu, otomatis repotnya gitu. memfreeze-kan objek kan dengan ada yang Ngikutin. Cuman kalau iya kan gitu kan bro? Iya. Kalau FPS baru juga cetet, iya bener ya? Iya. Oh ya gitu. Itu bedanya. Jadi mungkin Asal ngomong aku ini Aspun. kalau ada beberapa kamera kan yang maksimal speednya 1/4000 dan ada 1/8000. Ya tergantung kebutuhan sih. Tapi jangan tetaplah berkarya dengan alat apa yang kalian punya. Misalkan saya punya handphone, dengan kamera handphone bisa berkarya, belajar dari komposisi. Ya, ini pun saya record wawancara si bro ini dipinjemin lampu lumayan ya. Gratis, bayar listriknya nggak dibayarin. Apalagi bro? Itu aja untuk tipsnya buat teman-teman kira-kira yang mau jadi foto. Ya intinya sih terus berkarya. Terus berkarya aja ya. Jadi apapun omongan orang tentang karya kalian, jangan pernah minder, jangan pernah takut. Takut dalam hal apa nih? Hantu? Takut dalam nasib? berkarya, maksudnya takut dibully, bukan. takut di misalnya wah fotografer baru, belum tentu fotografer yang baru itu karya mereka jelek sih enggak. Jadi balik lagi tadi tidak ada karya jelek, karya bagus. Ambiar banyak. Ya, cuman kan jangan pernah minder dengan alat apa yang kalian punya untuk berkarya. Kadang misalnya kayak di komunitas ada beberapa bukan ajang pamer karya, tapi ajang pamer alat. Dengan mereka menggunakan tele panjang, putih, termos gitu. Kita hanya menggunakan lensa kit standar, jangan pernah minder. Karena itu bisa pada saat kita minder membuat apa ya? Kita nggak mau untuk berkarya gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya sih, kelemahan untuk berkarya itu kalau minder jelas jatuh banget ya nanti. Iya. Pengaruh banget. Kemudian kalau mungkin saya simpulkan dari si Bro Arya ini, dia bisa sampai seperti ini, satu, dia kena gembleng. Ya. Dari pekerjaan yang tadi rutinitas membunuh kreativitas, jadi dia kena gembleng terus jadi stres, dan akhirnya dia mendirikan perusahaan sendiri. Kemudian sertifikasi itu penting ya bro ya. Terus jam terbang itu untuk berkarir di dunia fotografer, karena untuk salary fotografer cukup tinggi ya ternyata ya. Iya. Ini pertanyaan agak privasi nih. Bayaran bro tertinggi berapa? Tertinggi. Untuk tertinggi. Iya, untuk motivasi teman-teman. Tertinggi yang pernah bro pegang. Hitungan satu frame atau project? Tertinggi, entah itu pokoknya tertinggi yang pernah bro pegang. Entah itu frame atau project. Kalau Salary tertinggi. bayaran tertinggi saya ikut kompetisi foto sih. Oh, malah kompetisi. Ya. Bukan bayaran dari atau kompetisi. Kalau yang tertinggi dari kompetisi foto itu saya dapat $1.200. Oh, untuk kompetisi luar ya. Ya. Jadi ikut kompetisi. Kalau untuk bayaran jasa fotografi saya paling tinggi 35 juta. 35 juta. Untuk berapa hari itu? Itu untuk pengerjaan 4 hari. 4 hari. Hotel. Hotel ya. Jadi itu teman-teman tinggi loh. Salary fotografer itu tidak main-main. 35 juta. Tapi kembali ke tadi, belajar dari bro ini, satu, kegebleng, kena gebleng. Terus punya jam terbang, pengalaman, dan sertifikasi. Satu lagi sih konsisten. Konsisten ya. Karena konsisten itu Ya konsisten kan ada, kalau ada salary-nya lumayan kan konsisten loh. Iya Ya, sih. kalau nggak ada salary-nya kan pasti nggak konsisten. Ya yakin Iya, saya. benar. Oke, ini mungkin kita di wawancaranya kita akhiri. Ini kita nanti tur studionya seperti apa. Studionya lumayan sih, nggak besar nggak kecil. Nanti biar dikasih tipsnya Bro Arya nih kalau bikin studio itu standarnya gimana ya standarnya ya? Standar studio sebenarnya sih Nanti tidak ada pakem-pakemnya. Nggak ada Ya. pakemnya, nanti bisa dijelaskan daripada nanti kelamaan ngobrolnya kita. Ya, ketemu kita, saya mau bingung mau ngomong apa. Kita terus bentar ya, terus bentar di studionya Bro Arya. Oke bro, kita lanjut. Siap.